dibutuhkan. Tidak ada internet sulit. Ya. Nggak pakai menggunakan, nggak bisa pakai komputer, ketinggalan kita. Nah inilah ya, artinya pembaharuan demi pembaharuan, maka sampailah kita di masa yang kita berharap para guru-guru kita ya, menjadi guru-guru pembaharuan. Nah itulah dia guru penggerak. Nah, tentu ya sekali lagi harapan kami adalah bagaimana pemerintah ya hadir ya bersama tentunya seluruh elemen masyarakat ya, bisa mewujudkan ini ya sesuai dengan yang tadi kita dengar lagu apa judulnya? Pelajar Pancasila. Ini kan suatu aura membawa perubahan, Ibu Bapak. Ya, jadi ya tentu ya harapan kami bagaimana nantinya generasi-generasi kita itu adalah generasi yang kita siapkan di 2045 yang tentunya mereka akan berbeda. Ya, mungkin kita masih hidup, mungkin ada yang sudah tidak lagi di dunia, ya. Tapi mereka sudah berada di zaman yang mungkin zaman yang seperti kalau Ibu Bapak suka lihat film Star Trek, tahu itu film Star Trek ya. Nah, film-film khayalan, tapi semuanya itu manusia memang penuh khayalan, Ibu Bapak. Ya, siapa menyangka sekarang ada robot ya yang bisa melayani kebutuhan kita. Robot pembantu itu ada dibikinnya di Jepang. Padahal dulu itu hanya cerita-cerita buat untuk tidur aja, dongeng saja buat anak-anak. Tapi sekarang menjadi kenyataan Ibu Bapak. Siapa sangka 2045? Kita nggak tahu. Ya, kita mungkin nggak lagi pakai infocus. Nah, dan mungkin pakai apalah ya, yang keluar dari tangan kan gitu ya. Seperti film Star Trek. Itu mimpi yang dikejar. Saya masih ingat ada ada sebuah film yang ternyata dia berkomunikasi dengan cara mobile. Ya lupa filmnya. Jadi film itu film lama, dari warnanya saja dah tahu ketubal gitu. Tapi mereka itu udah megang HP kalau ngomong. Berkhayal. Ternyata khayalan itu jadi Bapak ini. Film yang 30 tahun yang lalu. Khayalan terjadi dia sekarang. Kita nggak tahu 20 tahun yang akan datang. Makanya Ibu Bapak saat inilah ya kita menyiapkan diri kita untuk bisa menyiapkan generasi muda. Bagaimana kita mau menyiapkan generasi muda kita saja tidak siap? Ya. Teknologi begitu kencangnya, ya banyak hal yang mereka para generasi muda dapat dengan cara dia sendiri. Tapi kita sebagai guru ketinggalan. Nah ini kan nggak lucu juga gitu. Ya contoh ya banyak guru yang katanya nggak melek dengan komputerisasi. Kan nggak zamannya sekarang. Semua guru wajib harus tahu dan wajib ya untuk bisa menggunakan komputer sebagai alat pendukung ya proses belajar mengajarnya sehari-hari. Nggak bisa enggak. Saya nggak tahu lah cara menggunakan komputer. Wah ini kalau ada kayak gitu Pak Ibu ya, kalau guru-guru kita masih ada yang seperti itu, berpikirnya ini perlu ditanya lagi nih, supaya gimana kemauan dia belajar. Anak-anak sekarang aja luar biasa canggih, ya kemajuannya. Dengan teknologi yang begitu pesat, mereka bisa mengikuti. Masa kita guru-guru nggak bisa? Harusnya guru ini selangkah maju di depannya anak-anak, sehingga kita bisa mengawal Ibu Bapak. Mengawal apa? Peradaban. Karena kita tahu banyak informasi-informasi itu yang diserap tidak layak oleh anak-anak ini. Nah kita yang ngawal. Contoh, saya pernah tanya salah seorang guru di SD yang kebetulan, mohon maaf Ibu Bapak, saya harus sampaikan. Ini selain dari persoalan keberhasilan, juga ada persoalan hal-hal yang juga perlu menjadi PR kita bersama. Karena kemajuan teknologi. Jadi ada suatu kejadian sebelum Lebaran yang lalu,
Saya nggak tahu ini apakah masalah ini udah diselesaikan atau tidak nih Pak Kadis. Bahwa ada seorang satpam di sekolah SD kita yang di Kota Padang ini yang melakukan perlakuan asusila ya terhadap beberapa anak didik kita. Ketahuannya ini gara-gara apa? Gara-gara anak-anak ini kirim-kiriman WA atau SMS ya, yang dilihat oleh gurunya. Jadi ada suatu gerakan yang mencurigakan oleh gurunya, ini kenapa nih anak-anak ini seperti ini terus yang lakukan. Dilihat, diambil, walaupun mungkin sudah disimpan sama anak ini, pengen dibuka. Karena gurunya pintar, tahu dia tempat rahasianya. Kagetlah guru ini. Ini saya dapat dari DP3P2KB, informasi ini Pak. Tapi karena mau lebaran, masalah ini didiamkan, saya nggak mau. Ini Pak, Ibu, anak yang kita jadi korban ini. Ini saya maaf ya, saya minta waktu, boleh Ibu Pak? Boleh. Saya tadi sebelum ke sini sempat lihat TikTok. TikTok itu saya lupa. Saya penggemar musik cadas juga, penggemar musik rock itu. Terus saya lihat ada informasi seorang penggemar musik cadas ini menangis karena pujaannya meninggal. Nama saya lupa. Tapi musiknya itu Linkin Park. Mungkin Ibu Bapak dengar juga. Saya kaget, loh kapan meninggalnya gitu. Saya baca informasinya karena saking kagetnya saya. Dia ternyata meninggal di tahun 2017. Padahal saya suka juga musiknya. Kok bisa pula saya lewat ini gitu. Meninggal dia Ibu Bapak, penyanyinya ini. Ternyata disebutlah di dalam sejarah kenapa dia meninggal. Nah, di sini Ibu Bapak. Saya mohon kepada Ibu Bapak. Ya. Jadi kesuksesan seorang yang hebat ini belum tentu dia akan mensyukuri apa yang dia dapat. Ya, mungkin karena mohon maaf ya, jauh dari agama kali. Ternyata yang penyanyi dari grup band ini menjelang dia meninggal itu menjelang dia meninggal dia bunuh diri. Dia bercerita ke orang-orang bahwa pertama yang membuat dia depresi itu pertama adalah karena orang tuanya bercerai. Semasa dia kecil, dia tidak mendapatkan perlakuan kebahagiaan seperti layaknya anak yang lain. Dia hidup seorang diri karena masih kecil, orang tua bercerai, dia tinggal sama seorang bapaknya yang seorang polisi, bapaknya polisi jelaslah, ya sibuk aja ngurus orang, pernah menghargai anak, sehingga dia tertekan batinnya. Itu yang pertama, yang membuat dia bunuh diri. Yang kedua, karena dia mendapat perlakuan bully. Nah, ini yang kita bilang bullying. Anak ini dia masa kecil nggak suka ngomong, ya, dia diam, ya ibarat spons gitu. Saya dibayar kayaknya nyutain mus, ya itu aja. Terus juga karena dia gigih bergerak, ya mau perubahan, berhasillah dia. Tapi dia tidak menemukan kebahagiaan. Dicarilah kebahagiaan itu dengan mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Nah itu lagi. Jadi semua ini proses ini Ibu Bapak ya membuat ya orang ini tak bersyukur. Nah tugas kita Ibu Bapak, bagaimana kita menyelamatkan generasi muda ini? Generasi muda kita Ibu Bapak. Seperti yang tadi kami sampaikan, ada anak kita yang menjadi korban perlakuan seksual yang menyimpang. Ya. Mereka ini kalau dibiarkan akan menjadi calon-calon predator di masanya yang akan datang. Betul Ibu Pak? Setuju Ibu Pak? Setuju. Karena mereka membalas gitu. Dia mendapat perlakuan waktu kecil, dia balas. Inilah yang terjadi banyaknya LGBT. Maaf, saya harus sampaikan. Jadi tugas kita itu bagaimana bersama kita, ya, dengan kemajuan zaman yang saat ini, perubahan peradaban yang saat ini, kita harus bisa pula beradaptasi. Kita bisa masuk ke dalamnya. Jadi betul yang disampaikan mungkin Bapak Menteri, Bapak Nadiem, ya, dia bilang ada perubahan.
Ya, guru-guru harus bisa out of the box, gitu. Di luar dari kotak. Tidak hanya baku itu aja, enggak. Datang sekolah, buka buku, baca, nah, salah pulang. Bukan gitu. Ya harus ada pendekatan persuasi pada anak. Ya, mungkin juga benar juga, ya mungkin ibu bapak sudah merasakan selama 6 bulan. Ya. Kira-kira apa yang dimaui anak-anak? Ya. Kita memang betul harus ada perubahan, dan saya yakin ini perubahannya banyak. Maaf, mungkin mengacu kepada dunia apa ya, negara-negara maju kali ya, mungkin ya. Tapi tidak berarti harus kita tiru, nah, karena kita kan beda pandangan dengan dunia barat. Kita bikin pula yang sesuai dengan peradaban kita, tapi hal yang terbarukan, nah, gitu ibu bapak. Itulah ibu apa tugasnya ibu bapak sebagai guru penggerak itu, bergerak mencari suatu hal yang terbarukan, yang berguna buat generasi muda kita nantinya ketika mereka ya menggantikan posisi kita di 2045 insya Allah. Tapi tidak harus mengikut ya proses yang dilakukan oleh negara-negara maju, negara-negara barat itu. Ya kalau kita ikut pula cara mereka, nanti kadang-kadang ada yang tidak sesuai dengan pandangan hidup kita ibu bapak. Jadi artinya tidak melulu gitu loh bahasanya, tidak melulu meniru ya negara-negara peradaban itu, negara-negara barat yang maju itu. Ya kita punya cara kita, tapi janganlah sekali lagi mohon maaf ibu bapak, janganlah kita monoton gitu, monoton aja sehingga ya anak-anak ini dia merasa sekolah itu ya kan dilakukan kan merah bukan nih. Kita maunya anak-anak itu bangun tidur langsung dia bersyukur, alhamdulillah udah bangun tidur, aku mau sekolah, aku mau ini, aku mau ini. Kadang-kadang kan ya saya rasakan juga anak saya gitu. Kenapa harus sekolah gitu? Astagfirullah gitu ya. Ya karena dia mungkin merasakan kejenuhan di sekolah gitu Pak. Ya, jadi ya syukurnya alhamdulillah walaupun saya begini Bapak sibuk untuk Bapak, ibunya yang memberikan waktu penuh untuk anak-anak sehingga dia tidak lost gitu lah anak-anak. Jadi memang di rumah tangga itu ya terpaksa harus ada yang mengalah juga ya. Harus ada yang berkorban gitu. Yang satu buat keluarga, yang satu buat ya mungkin cari nafkah atau apalah. Tapi kalau dua-duanya ada sibuk, nah ini dia. Ini akan menjadi bibit masalah nanti buat anak-anak kita. Memang kita nggak rasakan tapi akan ada. Cobalah ibu bapak, ya anak-anak kita ini ya sekali-sekali kita tanya, gitu, pasti mereka akan cuai nyonci. Kalau seandainya dia sudah merasa nyaman sama orang tuanya, gitu, atau orang-orang yang dia percaya. Jadi sekali lagi besar harapan kami pada ibu-ibu, bapak-bapak, ya, calon pemimpin, ya, calon kepala sekolah, juga jadi kepala sekolah. Iya mau jadi kepala sekolah. Mau ibu bapak? Mau tidak? Mau jadi kepala sekolah tidak? Mau ya nih? Mau tidak? Ini enggak, kalau memang iya kan itu yang kita prioritaskan, itu Bapak. Ya tepuk tangan untuk ibu bapak semua sekali lagi. Ya. Nah memang data terakhir yang saya peroleh ada yang sudah kita lantik itu, ya Pak, ya, ada 11 kepala sekolah SD di Kota Padang berasal dari guru penggerak. Nah, ada 1 guru kepala sekolah SMP berasal dari guru penggerak. Jadi kita berikan kebebasan, ya, kita berikan kesempatan, ya kepada guru kepala sekolah. Setuju ya? Setuju mau kepala sekolah? Tapi tetap harus bisa lebih lebih maju lah pemikirannya daripada yang biasa-biasa saja. Jadi harapan kita adalah ibu bapak adalah betul-betul seorang pemikir yang luar biasa. Mudah-mudahan insya Allah ya bisa kita, karena memang akan ada beberapa kepala sekolah yang akan memasuki purna. Nah, jadi ya mungkin ada kesempatan buat ibu bapak nanti ya kita berikan. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat ya buat ibu bapak yang sudah menyelesaikan pendidikan guru penggerak selama 6 bulan. Semoga bermanfaat pertama buat ibu bapak sendiri, bermanfaat buat guru keluarga, dan tentunya bermanfaat buat masyarakat, insyaallah.
Saya tutup dengan sebuah pantun lagi. Kapal berlayar harus berlabuh. Rindu bertemu yang dicintai. Selamat kepada 103 guru penggerak angkatan yang ke-7. Kolaborasi membangun negeri melalui pendidikan kita bersama. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pemasangan selempang secara simbolis Yudisium Guru Penggerak Angkatan 7 Kota Padang. Mohon berkenan untuk dapat maju ke depan. Anggra Yuda M. Penyerahan sertifikat Guru Penggerak Angkatan 7 Kota Padang yang akan diserahkan oleh Wali Kota Padang kepada Bapak Henry Septa, Bebas ICC MAB, didampingi oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Sumatera Barat, Kepala Bidang PGTK Provinsi Sumatera Barat, B2 PMP Provinsi Sumatera Barat, serta Kepala Bidang Pendidikan Dasar. Kepada seluruh Yudisium Guru Penggerak Angkatan 7, kami mohon berkenan untuk dapat berdiri di tangga sebelah kiri. Ade Apriyadi SPD dari Sekolah SD Negeri 15 Padang Sarai. Atrida Mutiana Roski SPD GR SD Negeri 10 Lambung Bukit. Afriyadi SPD SD Negeri 48 Kuranci. Afrizal SSI MPD SMA Pembangunan Laboratorium Universitas Negeri Padang. Alvarisdon Epkom SMP Negeri 25 Padang. Alisa Rosa MPDI SMA Adabiah 2 Padang. Anggra Yuda MPD SD Negeri 9 Kota Luar. Ani Harun SPD SD MPD SD Negeri 22 Kuranji. Arroza Aziz SPD TK Telkom Padang. Arianti Martia SPD SMA Murni. Atik Kurniati SPD GR SD Negeri 6 Pasar Ambajang. Ayu Putri Anggriawan SPD SMA Negeri 3 Padang. Aziza Batubara SPD MPD SMA Negeri 7 Padang. Berta Aurora Ayusima SS SMP Semen Padang. Darman Satria Putra SPD GR SMA Negeri 11 Padang. Debi Rahmayuni SPD SD Negeri 27 Sungai
Devi. Devi Barwan SPD, SMK Semen Padang. Devril Syafrin SPD, SMP Negeri 7 Padang. Desbiati SSN SPD, SD Negeri 24 Ujung Gurun. Devi Novita SPDI, SD Islam Khairul Ummah. Devi Dovrianti SPDGR, SD Negeri 20 Kalumbuk. Dewi Farida SSI, SMA Kartika Padang. Dewi Hartati SPD, SD Negeri 5 Batuang Tabang. Dika Ayudia SPD, SD Negeri 14 Belanti Barat. Dwi Ilwada SSI GL, SMP Negeri 40 Padang. Etna Yanti SPD, SD Negeri 16 Tanjung Aur. Eli Suwita SPD, SD Negeri 25 Pengampiran. Elisa Eviliona SPD, SD Negeri 31 Jati Tanah Tinggi. Edil Zola SPD, TK Latihan SPG Aisyah. Endrita SPD, SD Negeri 8 Alam Lawas. Eva Mardianti SPD, SMP Perti Padang. Fardila Yunisa SPDI, SD Negeri 20 Kalumbung. Febria Eka Sapitri, SD Negeri 34 Air Pacah. Feni Yulia Chandra SPD, SD Negeri 37 Pengambiran Kota Padang. Vivi Heriati SPD, SMP Negeri 15 Padang. Vivi Novitri SPD, SD Negeri 33 Kalumbung. Fitri Sejati SPD MM, SMA Negeri 13 Padang. Fitri Yani SPD, SMA Pertiwi 1 Padang. Fuad Adri MPD GR, SD Negeri 32 Kuranji. Hilda Ofaroza SPD, SMP Luki Padang. Irma Yedi MPD, SMP Negeri 5 Padang. Kartini SPDI, SD Islam Al-Azhar 32 Padang. Lasri Afriaza SPD, SD Negeri 5 Kapalo Koto. Lydia Trisda Sari SPDI, SD Negeri 31 Pasar Ambaca. Lili Borida SPD, SD Pembangunan Laboratorium Universitas Negeri Padang. Lucy Anggraini SPD, SD Negeri 5 Padang Pasir. Marleni Herman SPT MPD, SD Islam Al-Azhar 32 Padang. Mas Rizal SPDI, SD Negeri 6 Pasar Ambaca. Beli Harguita SPD, TK Dar Al-Madinah. Mary Susanti SPD, SD Negeri 18 Air Tawar Selatan. Miftahur Rahma MPD, SD Negeri 12 Sungai Sapi.
SD Negeri 11 Lubuk Buaya. Mindi Gusti Melia SPD GR, SD Negeri 5 Jeruai. Nirmala Rosi SPD, SMP Negeri 21 Padang. Disrayeti SPD, SMP Negeri 38 Padang. Mulyadi SPD, SD Negeri 4 Pau. Mulyadi SPD MPD, SMA Negeri 1 Padang. Nelly Novrianti SPD, SD Negeri 22 Lubuk Begalur. Dela Kusuma SPD MD, SMK Negeri 6 Padang. Nilam Purnama Sari SSI SPD GR, SD Islam Terpadu Buah Hati. Oktaviwedi SSN, SMK Dek Padang. Putri Afriani SPD, SD Negeri 21 Bandar Buah. Raudatul Jana SPD GR, SD Negeri 28 Korong Gadang. Reci Andriani SPD, SD Negeri 6 Pasar Ambacan. Refdi Alfiati SPD, SD Negeri 38 Seberang Padang Selatan. Restu Febrianto MPD GR, SD Negeri 7 Binuang Kampuang Dalam. Rice SSI, SMP Pembangunan Laboratorium Universitas Negeri Padang. Rina Melati SPD, TK Siti Khadijah. Rini Susanti SPD GR, TK Pertiwi 3 Kantor Gubernur. Rismawati SS, SMP Negeri 26 Padang. Rosneti SPD, SD Negeri 4 Pasar Ambacan. Sylvia Melina SPD, SD Negeri 11 Kampung Juang. Siska Dwiyadi SPD, SMA Semen Padang. Surya Ramadhani Pilko SPD, SD Negeri 42 Baringin. Suwito SPDI MA, SD Negeri 4 Beringin. Syali Gusma Reginda SPD, SD Islam Al-Azhar 32 Padang. Safarudin SPD, SMP Negeri 34 Padang. Jufrizal Esos INN, SMK Kartika Padang. Sarasakti SPDI MA, SMP Negeri 33 Padang. Vinda Prestiani MPD GR, SMA PGRI 2 Padang. Wardi Dobrizal MPD, SMK Muhammadiyah 1 Padang. Weldawati SPD GR, SD Negeri 2 Timbalun. Wedi Fatma Aprilia SPD, SD Negeri 6 Pasar Ambacan.
Ambajang. Widya Sucitra MPD, SD Negeri 36 Koto Panjang. Wita Zebra SPD, SD Negeri 33 Kalunggu. Yelni Gusminda SPD, SD Negeri 21 Bandar Boang. Yendrizawati SPD, SD Negeri 15 Padang Sarai. Yeni S. Iskandar SPD, SD Negeri 38 Kuranji. Yosbadeti MPD, SMA Kartika Padang. Yuliana Margareta SPD, SD Negeri 17 Jawa Gaduh. Yuliana SPD, SD Negeri 29 Jaduk Tugu Hitam. Yulmina Rosa SPD, SD Negeri 5 Surau Gadang. Yusra Dedi MPDI, SMP Negeri 31 Padang. Zahiri SS, SDIT Azkia Padang. Zuhan Rangkuti SHUM, SMA Kartika Padang. Zulhelmi SMA Negeri 5 Padang. Zulbai Apriyanti Putri SPD, SD Negeri 26 Pasar Ambajang. Zulfi Fitria SPD, SD Negeri 58 Lubuk Buaya. Terima kasih kami ucapkan kepada Wali Kota Padang beserta jajaran, dan terima kasih juga kami ucapkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Sumatera Barat, Kepala Bidang PGTK Provinsi Sumatera Barat, D2 PMP Provinsi Sumatera Barat beserta Kepala Bidang Pendidikan Dasar. Bapak Ibu para yudisium untuk dapat kembali ke tempat duduk masing-masing karena acara akan kita lanjutkan kembali. Sekali lagi kami mohon kepada seluruh yudisium guru penggerak untuk dapat kembali ke tempat duduk masing-masing. Kepada Wali Kota Padang beserta rombongan kami mohon untuk dapat duduk kembali, dan kami persilakan juga kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Sumatera Barat, Kepala Bidang PGTK Provinsi Sumatera Barat, B2 PMP Provinsi Sumatera Barat beserta Kepala Bidang Pendidikan Dasar untuk dapat duduk kembali. Sekali lagi kami mohonkan kepada seluruh yudisium untuk dapat kembali ke tempat duduk masing-masing. Sekali lagi kepada seluruh yudisium untuk dapat kembali ke tempat duduk masing-masing karena acara akan segera kita lanjutkan kembali. Kami mohon berkenan kepada seluruh yudisium Guru Penggerak Angkatan 7 Kota Padang untuk dapat menempati tempatnya masing-masing.
Selanjutnya, sesi foto bersama. Mohon berkenan kepada Bapak Wali Kota beserta jajaran untuk dapat maju ke depan dan kepada seluruh yudisium untuk dapat sesi foto bersama dan dibantu kepada Bang Odi. Mohon bantuannya Bang Odi. Ya, selanjutnya akan kita langsungkan sesi foto bersama. Kami mohon berkenan kepada Wali Kota Padang beserta jajaran, dan selanjutnya kami mohon berkenan juga didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, juga didampingi Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Sumatera Barat, Kepala Bidang PGPG Provinsi Sumatera Barat, B2PMP Provinsi Sumatera Barat, beserta Kepala Bidang Pendidikan Dasar untuk dapat melangsungkan sesi foto bersama. Kepada seluruh yudisium guru penggerak Angkatan 7 Kota Padang, kami mohon untuk dapat foto bersama. Bapak Ibu yudisium untuk bisa kembali untuk sesi foto bersama, kita akan tertibkan terlebih dahulu dan mohon berkenan kepada Bapak Wali Kota beserta jajaran. Mohon kerjasamanya kepada seluruh guru penggerak Angkatan 7 Kota Padang, karena sesaat lagi kita akan melangsungkan sesi foto bersama didampingi oleh Wali Kota Padang beserta jajaran. Bapak Ibu yudisium mohon untuk tertib. Kita ambil sesi foto bersama terlebih dahulu bersama Bapak PTGK Sumatera Barat dan juga Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Bapak Yofi Krislopa SH, untuk mengambil tempat terlebih dahulu dan kepada seluruh yudisium untuk bisa tertib dalam sesi foto bersama. Karena kita masih dalam rangkaian kegiatan yudisium. Baik, kami mohon kepada Kepala Bidang PGPK Provinsi Sumatera Barat didampingi oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang beserta B2PMP Provinsi Sumatera Barat untuk dapat mendampingi maju ke depan, karena kita akan melangsungkan sesi foto bersama. Untuk fotografer langsung kita tertibkan saja. Kepada tim fotografer kami mohon untuk dapat mengatur seluruh guru penggerak Angkatan 7 Kota Padang untuk dapat melangsungkan sesi foto bersama. Mohon Bapak untuk mengambil tempat dan seluruh peserta yudisium, kegiatan belum selesai, mohon kiranya untuk tidak mengambil foto terlebih dahulu. Selesai sesi foto bersama baru kita akhiri kegiatan kita dan baru boleh dokumentasi bebas. Jadi mohon kiranya Bapak Ibu peserta yudisium untuk dapat tertib dalam kegiatan ini. Dan untuk fotografer silakan bisa mengatur posisi untuk sesi foto bersama ini. Bapak Ibu yudisium mohon kiranya tertib. Mohon kerjasamanya ya Bapak Ibu.
supaya sesi foto bersama kita dapat berlangsung dengan lancar dan rapi. Untuk sesi foto bersama ini, mohon untuk fotografer dapat menertibkan posisi dari para yudisium dan juga Bapak Ibu seluruh peserta yudisium untuk dapat maju ke depan. Ya, kami persilakan Ibu beserta Bapak kita yang berada di pojok kiri kanan mundur ke belakang. Mundur ke belakang ya Bapak Ibu. Sekali lagi Bapak yang berdiri di pojok kiri kanan, ibu-ibu kita boleh mundur ke belakang sedikit lagi. Ibu mungkin bisa mundur sedikit. Iya. Nah, ibu yang baju Supaya hijau momennya lebih juga bisa bagus. mundur ke belakang. Ibu, kami Bersentuh mohon ini juga bisa kerjasamanya. mundur ke belakang. Mundur. Ibu ini juga agak sedikit mundur, biar dokumentasinya bagus. Oke, fotografer. Ibu kita boleh mundur yang di sebelah sini. Boleh mundur sedikit lagi Ibu. Mundur lagi Bu, supaya barisannya lebih rapi. Oke, di sebelah kanan panggung juga sedikit mundur ke belakang. Silakan kepada fotografer. Oke, menghadap ke kamera ya Bapak Ibu. Oke, juga Bapak. Oke, Bapak Ibu, yang ini juga mohon sebentar. Oke. Bapak yang di tengah, Ibu yang berbaju. Mohon sebentar Ibu. Baju. Oke. Sudah ready semuanya? Siap-siap ya kepada fotografer kita dulu. Oke. 3. Oke, bebas literasi. Boleh seluruhnya dengan gaya bebasnya. Boleh dengan gaya literasi. Ya, silakan fotografer. Oke. Sudah. Terima kasih kepada Terima kasih seluruh kepada Bapak Ibu yudisium yudisium Guru Penggerak Angkatan untuk 7 Kota dapat Padang. kembali ke tempat duduknya. Dan terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang dan juga Bapak PT B2PMP Provinsi Sumatera Barat. Terima kasih kepada Bapak Irsyad. Dan Kepala Bidang PGPK Provinsi Sumatera Barat kepada Bapak Suindra SPDMM. Bapak Ibu peserta yudisium untuk dapat kembali ke tempat duduk masing-masing. Untuk sesi dokumentasi yang berada di atas mimbar itu mungkin bisa selesai kegiatan kita. Sekali lagi Bapak yang berada di atas mimbar, kami mohon berkenan untuk kembali ke tempat duduk masing-masing terlebih dahulu. Iya, sekali lagi kami mohon berkenan dan kerjasamanya
kepada bapak-bapak kita yang lagi berada di atas mimbar kehormatan, kami mohon kesediaannya untuk dapat kembali ke tempat karena acara kita masih berlangsung. Dan seluruh Bapak Ibu, tamu undangan dan juga peserta yudisium untuk dapat kembali ke tempat duduk masing-masing. Sesaat lagi kita akan menutup acara yudisium Guru Penggerak Angkatan 7 Kota Padang. Untuk itu kami mohon berkenan kepada Bapak dan Ibu yang telah berada di Ballroom Hotel Basko untuk dapat duduk di tempatnya masing-masing. Sekali lagi kami himbau kepada Bapak Ibu peserta yudisium Guru Penggerak Angkatan 7 Kota Padang untuk dapat berkenan kembali ke tempat duduk